Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya Cynthia dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan sebuah teori dari mata kuliah teori akuntansi, yaitu teori pecking order. Pecking order menjelaskan mengapa perusahaan yang paling menguntungkan biasanya meminjam lebih sedikit. Ini bukan karena mereka memiliki rasio utang rendah, tetapi karena tidak memerlukan uang dari luar. Hanya sedikit perusahaan menguntungkan yang menerbitkan utang, karena mereka tidak memiliki dana internal yang cukup untuk program investasi modal mereka. Dan utang berada pada urutan pertama dalam urutan pilihan untuk pendanaan eksternal. Tracking teori ini menekankan permasalahan informasi estimetri. Perusahaan yang memiliki financial slack yang cukup tidak perlu menerbitkan risky debt atau saham untuk mendanai proyek-proyek barunya, sehingga masalah informasi tidak akan muncul. Perusahaan akan dapat menerima seluruh proyek tanpa harus merugikan pemegang saham lama. Teori ini merupakan penjelas perilaku perusahaan yang menahan sebagaimana laba dan membuat cadangan kas dalam jumlah yang cukup besar. Pecking order teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sumber dana dari dalam atau pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan memiliki pertama kali dari sekuritas yang paling aman. Selanjutnya terdapat kebijakan dividen yang konstan untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas. Perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang paling lancar yang tersedia. Dalam kenyataannya, terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam menggunakan dana untuk kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti skenario urutan yang disebutkan dalam pecking order teori. Penelitian yang dilakukan oleh Singh tahun 1992 dan 1995 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang lebih memilih untuk menerbitkan ekuitas daripada berhutang dalam membiayai perusahaannya. Hal ini berlawanan dengan pecking order teori yang menyatakan bahwa perusahaan akan memilih untuk menerbitkan utang terlebih dahulu daripada menerbitkan saham pada saat membutuhkan pendanaan eksternal. Jadi seperti apa pecking order teori dan perusahaan? Pecking order teori ini adalah pendanaan yang lebih mengutamakan dana internal daripada eksternal atau hutang daripada ekuitas. Apa pengaruh pecking order ini adalah yang pertama, perusahaan tidak perlu untuk menerbitkan pihak ketiga di luar manajemen dan pemegang saham terhindar dari biaya-biaya penerbitan. Yang selanjutnya adalah dengan pendanaan internal terhindar dari tekanan keuangan atau financial distress. Optimalisasi probabilitas perusahaan dengan jalan melakukan penyesuaian yang tepat terhadap memanfaatkan keuangan dengan target dividen payout ratio dari perusahaan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dari teori pecking order ini. Kesimpulannya adalah perusahaan lebih menyukai pendanaan internal. Apabila harus menggunakan pendanaan eksternal, maka akan dipilih yang paling aman terlebih dahulu, equity sebagai pilihan terakhir. Penyebab dari semua ini adalah dapat menimbulkan efek selection. Teori ini memfokuskan untuk pemilihan pendanaan yang digunakan perusahaan daripada prinsipal dalam pasar modal. Teori ini juga tidak diterima oleh modern ekonomi karena tindakan yang dipilih menurut peneliti adalah tidak irasional karena dapat mengurangi nilai perusahaan. Teori ini juga mengasumsikan adanya pasar yang tidak sempurna untuk masih adanya informasi yang tidak asimetris dan manajer yang tidak sensitif terhadap valuasi pasar saham, sehingga tidak mencerminkan pasar modal yang sehat atau yang telah modern, yang tidak lagi terhambat dengan adanya informasi yang tidak sempurna. Sebagai pengungkapan, membuat dua asumsi, yaitu yang pertama, manajer dalam perusahaan lebih mengetahui mengenai laba ditahan dan kesempatan investasi daripada investor.
manajer bertindak demi kepentingan pemegang saham. Asumsi ini penting untuk menjelaskan tindakan manajer sehingga tidak lagi bersifat irasional. Dari asumsi pertama disimpulkan bahwa ketika manajer mengetahui sebuah kesempatan investasi yang bernilai NPV positif, maka ia tidak akan memberitahukan investasi kepada investor luar karena dianggap sebagai investor party yang berkepentingan menaikkan nilai perusahaan sehingga tidak akan dipercaya oleh investor. Dari asumsi kedua disimpulkan bahwa manajer tidak akan menyimpan financial slug untuk digunakan di investasi yang memiliki NPV positif. Kelemahan dari teori ini adalah tidak mampu menjelaskan pengaruh pajak, biaya kebangkrutan, security insurance cost, dan individual firm investment opportunity set yang mengaruhi rasio utang perusahaan. Teori ini juga mengabaikan kemungkinan terjadinya agency problem sebagai akibat akumulasi financial slug yang akan dapat menimbulkan dua masalah. Yang pertama itu ada masalah manajer kurang disiplin dalam melakukan sumber daya, dan juga manajer akan cenderung menjadi risk average dalam mencari proyek dan kesempatan investasi yang menguntungkan. Yang kedua terdapat kebentukan packing order. Teori ini strong firm dan semi strong firm atau weak firm. Strong firm ini dalam bentuk-bentuk kuat atau tidak akan pernah menerbitkan saham, hanya menggunakan pembiayaan internal saja. Dalam bentuk ini juga kemungkinan penerbitan saham dalam level tertentu. Teori packing order tidak akan menutup kemungkinan penerbitan saham baru yang dapat terjadi pada dua situasi spesifik yang bertentangan dengan teori ini. Kesimpulannya, teori ini tidak menetapkan suatu optimal leverage, tapi lebih mempertimbangkan tingkat estimated information dan pengaruh financial slug, sehingga materi ini pengaruh dari variabel terhadap beberapa leverage. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.